Oke, halo sahabat Fokus Kimia, kita jumpa lagi. Gimana yang udah simulasi gitu? Lancar ya? Katanya simulasinya mirip ya dengan soal yang kita bahas. Ya, jadi simulasinya itu memang digunakan soal tahun 2022 ya, OSK 2022. Jadi kayaknya nih soal OSK 2023 untuk yang kimia kayaknya bakal rumit deh. Kayaknya bakal sesusah itu juga ya, karena 2022 ini terasa banget ya kualitas soalnya. Dibandingkan dengan OSK 2021 atau 2020 itu di bawahnya nggak terlalu rumit. Jadi 2021 pun juga tidak terlalu rumit dibandingkan 2022. Oke, kita lanjut saja ke nomor 33. Ini lanjutan dari yang kemarin ya. Jadi totalnya ada 45 soal. Walaupun dua soal agak blur, jadi saya modifikasi. Kira-kira levelnya tetap sama karena memang sulit untuk dibaca ya naskah aslinya. Oke, nomor 33. Suatu sampel etanol diketahui telah teroksidasi sebagian menjadi asam asetat. Ya, jadi di sini ceritanya dalam sampel etanol ini itu ada etanol dan sebagiannya itu ada asam asetat. Kita tidak perlu memperhatikan kalimat ini. Intinya dalam sini, di dalam sampel ini ada etanol dan asetat, itu aja. Ya, tidak perlu ribet kalau ada proses pengurangan etanol, itu tidak perlu diperhatikan. Ya, jadi pastinya ada etanol dan ada asam asetat. Sebanyak 24,24 gram sampel tersebut dibakar sempurna dan menghasilkan kalor sebesar 595,37 kilojoule ya katanya. Jadi intinya dalam 24,24 gram sampel itu pastinya total campuran semua ya, si etanol dan asam asetatnya gitu. Jadi boleh ya saya tulisnya begini. Massa si etanol ya, massa si etanol itu ketika kita tambah dengan massa si asetat ya, nah itu sama dengan 24,24 gram gitu ya. Sebentar saya putar ini layarnya agak miring. Oke. Nah, terus katanya begini, kalor yang dihasilkan dari pembakaran ini ya, berarti Q yang dihasilkan. Nah, Q yang dihasilkan itu adalah sebesar berapa tuh? 595,37 kilomol. Jadi Q ini dari total pembakaran ya. Kan di sini ada dua nih di dalam sampel ini, ada dua zat. Jadi ketika dibakar berarti total Q-nya adalah ini gitu. Nah, yang ditanya di soal adalah berapa persen massa asam asetat di dalam sampel tersebut. Nah, jadi dalam sampel ini kira-kira berapa persen si asam asetatnya ya, asam asetat. Oke, nah di sini kita harus melakukan sedikit pendekatan ya, karena kan di sini ada dua sampel yang dibakar gitu. Ya, kita misalkan di sini apa yang mau kita misalkan? Massa si etanol itu kita misalkan X gram. Nah, otomatis kan di sini berarti massa si asetat itu adalah 24,24 dikurang X gram, boleh ya? Nah, jadi ini boleh dibalik. Jadi boleh aja asetatnya yang kalian misalkan dengan X, terus si etanolnya yang kalian misalkan dengan 24 kurang 20, 2,24 kurang X. Sama aja. Jadi mau siapapun yang kalian misalkan, sama aja. Karena kan total dari dua massa ini hasilnya kan 24,24 gram juga gitu ya. Oke, untuk langkah selanjutnya kita kita buat dulu reaksi pembakarannya. Karena kan kita mau cari kalor pembakaran dari masing-masing senyawa ini gitu. Ya, kita tinggal tulis di sini C2H5OH ya. Itu kalau kita bakar ya, hasilnya berarti kan pasti CO2 ditambah H2O ya. Sebenarnya tanpa kita tulis reaksi pun juga nggak masalah sih. Nah, kita tulis aja lah. Ini berarti 2, koefisiennya ini 3, ini O-nya ada berapa nih? Ini O-nya ada 4 tambah 3, 7. Sini ada 1, berarti 3. Untuk yang satu lagi, CH3COOH itu dibakar dengan O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Di sini C-nya ada 2, H-nya di sebelah kiri ada 4 ya. Berarti sebelah kanan tambah 2. Ini O-nya ada 4 tambah di sini O-nya ada 4 ya, ditambah 2 jadi 6. Di sini juga ada 2, berarti di sini kita tambah 2. Oke, udah setara ya. Nah, kita cari mol karena kan konsepnya gini. Delta H pembakaran udah dikasih tahu ya. Delta H pembakaran dari etanol udah ada, pembakaran dari apa namanya? Asam asetat, asetat juga sudah ada, jadi kan kita bisa cari Q-nya nanti. Karena konsep Q dihasilkan ini adalah Q total kan ya. Nanti kan di sini kita nyari Q masing-masingnya. Ketika dijumlahkan antara dua Q itu, berarti ini Q totalnya. Jadi kita harus bisa menghubungkan dua persamaan ini untuk terhadap Q total ini gitu. Ya, kita punya persamaan di mana
Dimana delta H itu sama dengan min Q per mol. Kenapa pakai min? Kan pembakaran berarti eksoterm ya. Nah, berarti kalau kita mau cari Q sama dengan min delta H kita kali mol. Nah, ini nanti kita cari Q untuk si etanol. Nah, ini kita cari Q untuk si asetat ya, asam asetat maksudnya. Nanti ini kita jumlah Q-nya. Q masing-masing ini kita jumlah dan itu merupakan total dari 595,37. Kebayang ya? Ya, sekarang kita cari molnya dulu. Jadi untuk si etanol, saya sudah cari MR-nya. Nanti kalian coba cari saja ya. Rumusnya juga sudah ada, ini C2H5OH, MR-nya itu adalah 46. Untuk asam asetat itu MR-nya adalah 60. Nanti kalian cari saja. Oke, untuk si etanol kita cari molnya. Molnya kan massa per MR ya. Berarti di sini X, molnya itu adalah X per 46 mol. Betul ya? Nah, ini juga molnya yaitu, berapa nih molnya berarti? 24,24 kurang X per 60 ini dia mol gitu. Nah, sebenarnya kan tanpa harus kita cari reaksi juga udah cukup sampai di sini kan. Karena fokusnya kan yang dibakar adalah etanol dan asam asetat, teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan mencari Q dari masing-masing si senyawa ini yang dibakar ya. Kita cari dulu yang pertama adalah Q dari si etanol ya. Q dari etanol itu sama dengan min delta H. Delta H-nya tadi berapa untuk etanol? 136, 6,6. Kita kali dengan molnya. Tadi kan molnya itu adalah X per 46 gitu ya. Nah, ini nanti tinggal kali aja ke dalam ya. Jadinya nanti, ini ada minnya, sorry lupa. Nah, berarti ini jadinya nanti 1366,6 X dibagi dengan 46. Saya biar cepet biasanya langsung bagi aja gitu ya. Jadi saya langsung bagi, itu dapatnya adalah 29,708 X gitu ya. Ini kenapa ada coretan-coretan ya? Oke. Ya, ini sorry ada coretan-coretan. Nah, sekarang untuk Q si asetatnya. Nah, maksudnya asam asetat gitu ya. Berarti sama aja min delta H-nya yaitu min 872,4. Nah, di sini untuk si molnya itu berapa tadi? 24,24 kurang X per berapa? 60 ya, 60. Oke. Nah, ini saya langsung kali ke dalam. Berarti nanti kan jadinya gini ya, 872,4. Itu kan nanti kita kali dengan 24,24 kurang X. Itu kita bagi dengan 60 ya. Nah, ini kebetulan sudah saya cari ya. Nanti kalian kali aja ini. Ini kali ke dalam, terus langsung bagi 60. Jadi mungkin berbeda cara ya dengan kalian. Mungkin kalian masih dalam pecahan, saya langsung bagi terus gitu. Jadi ini kali ke dalam, 872,4 kali 24,24, nanti dibagi 60. 872,4 kali X kan sama aja, langsung bagi 60 gitu. Jadi setelah saya cari, dapatnya di sini adalah 352,44 ya, dikurang 14,54 X gitu teman-teman. Nah, berarti kan otomatis di sini Q totalnya itu adalah Q dari si etanol ya. Itu kan kita jumlah dengan Q dari asam asetat. Kan begitu ya. Ya, Q totalnya berapa tadi? Q totalnya adalah 595,37. Untuk Q etanolnya tadi berapa? 29,708 X ya. Kita tambah dengan ini. Kita tambah dengan yang di sini. Berarti ini jadinya 352,44 kurang 14,54 X gitu, teman-teman. Gimana? Bisa ya? Ya, ini langsung kita olah saja ya. Jadi di sini saya pasang-pasangkan saja 595,37 kita kurang dengan 352,44 sama dengan di sini 29,708 X kita kurang dengan 14,54 X, teman-teman. Ya, ini saya langsung kurang saja, dapatnya di sebelah kiri ini adalah 242,93. Ini perbedaan koma tidak jadi masalah ya. Saya kadang-kadang di kalkulator ngambil semua koma, kadang yang saya tulisnya cuma 3 di belakang koma gitu. Jadi menurut saya tidak terlalu berpengaruh, ambil yang paling mendekati saja. Ini hasil kurangnya adalah 1 ya. 168X di mana X sama dengan 242,93 kita bagi dengan 15,168. Sehingga X-nya itu ditemukan saya dapat tadi X-nya adalah 16,0159. Berarti X ini kan satuannya masih gram ya. Kenapa? Tadi kan kita misalin X itu dalam gram untuk masing-masing komponen sampel ini. Dan ini masih punya si etanol. Nah, karena yang kita butuhkan adalah si asam asetat kan.
Si soal kan nanya si asam asetatnya. Ya, otomatis di sini berarti massa si asam asetatnya adalah, tinggal kita kurangkan saja, yaitu 24,24 kita kurang 16,0159. Nah, setelah saya cari dapatnya adalah 5,2241 gram. Oke, jadi otomatis persen asam asetat ya. Ya, itu jadinya 8,2241. Kita bagi sampelnya 24,24 kali 100% ya. Ini jadinya adalah 33,92% ya. Jawabannya itu adalah ya A, kita ambil yang paling mendekati gitu. Oke, saya kasih challenge kalian coba balik X-nya itu di asam asetat dan 24,24 kurang X-nya di etanol. Coba kalian tes balik, kalian cari ulang, dapatnya insya Allah sama seperti ini ya. Oke, gimana semuanya? Bisa ya? Tidak susah ya semuanya? Oke. Oke, kita lanjut ke soal nomor 34. Ini fisika sedikit, kimia sedikit ya. Coba kita lihat. Waktu yang diperlukan untuk memanaskan 100 gram. Katanya 100 gram es pada suhu awal min 10 derajat Celcius. Ini masih wujud es tapi suhunya di bawah 0 ya. Berarti nanti naik suhunya dulu baru ada proses peleburan tanpa melibatkan suhu, sehingga mencapai suhu kamar 25 dengan bantuan microwave dengan daya 600 watt. Delta H fusion ini proses peleburan ya, seingat saya ini proses peleburan fus ini. Dan CPS ini berarti kan kalor jenis dari S-nya 37,62 joule mol. Ini hati-hati ya, ini satuannya masih joule dan di sini kilojoule. Kita kayaknya pakai yang joule aja ya, karena nanti waktu perubahan dari daya, ini kan daya 600 watt, itu kita pakainya dalam joule. Oke, terus di sini apa lagi nih? CP air, nih waktu udah jadi air itu kalor jenisnya sekian. Oke, kita tulis dulu lah. Sebenarnya ini peristiwa apa saja di sini ya. Berarti ada Ki serap ya. Ki terima dulu ya. Ki terima sama dengan Ki serap gitu ya. Serap sama aja. Oke, kita tulis dulu informasinya di sini ya. Yang pertama yaitu massa S diketahui 100 gram. Dan katanya T awalnya itu adalah min 10 derajat Celcius ya. Kita tidak perlu mengubah dalam Kelvin, walaupun di sini ada satuan Kelvin dalam C airnya. Karena ini kan delta ya. Delta itu kan mau Kelvin atau Celcius sama saja. Di sini katanya ingin mencapai T akhir ya. Saya nggak tulis T2, saya tulisnya T akhir yaitu 25 derajat Celcius. Karena nanti ada proses saat dia naik ke T akhir. Delta H fuse ini kan peleburan ya. Peleburan atau kalor lebur gitu ya istilahnya. CP-nya udah ada di situ dan CP airnya udah ada, CPS-nya udah ada ya. Oke, berarti ini langsung saja lah ya. Berarti CS-nya itu adalah 37,62 joule mol Kelvin ya. Terus C untuk si kalor jenis airnya juga sudah ada yaitu 75,31 joule mol Kelvin ya. Ya udah, ini tidak usah kita ubah lagi ke ini ya, ke Kelvin ya suhunya. Dan di sini dia pakai joule ya. Oke, kita tulis dulu data yang persamaan yang mungkin ya untuk peristiwa ini. Berarti pastinya ada Ki yang terima, terus di sini ada Ki yang lepas ya. Ya, paling mungkin di sini Ki lepasnya itu adalah microwave-nya. Dan di sini kayaknya konstan ya sampai suhu tertinggi 25. Dan Ki yang menerimanya kan udah pasti ada berapa proses nih. Pertama kita punya S ya. Saya balik dulu ini. Ya, kita punya S yang naik ya. S yang min 10 kan naik untuk jadi S yang 0 derajat kan pastinya. Dan di proses 0 derajat ini dia masih menjadi 0 derajat, cuman di sini dia jadi air 0 derajat gitu. Karena kan hanya perubahan wujud saja. Habis itu naik lagi. Ini kalau kita buat dalam diagram gini ya, diagram suhu dan suhu dan energi yang diserap ya. Di sini berarti air dalam suhu 25 derajat Celcius. Berarti ada berapa proses tuh? Ada Ki 1 di sini, Ki 2, Ki 3. Oke, berarti ada Ki terimanya ada 3 buah ya. Ki 1, Ki 2 tambah Ki 3 dan di sini adalah Ki microwave-nya gitu ya, microwave. Oke, pada Ki 1 ini kan terjadi perubahan suhu ya. S yang 0 derajat menjadi S min 10 ke S 0 derajat. Berarti di sini kita bisa menggunakan rumus kalor ya.
kalor yang mana rumusnya itu kan ini ya, Q sama dengan MC delta T. Ini untuk yang melibatkan suhu ya, melibatkan suhu. Tapi kalau perubahan wujud, kita kan cari kalornya itu ml gitu ya. L itu kan kalor jenis kalor uap atau kalor lebur. Tapi di sini untuk delta H-fusnya itu kan per mol. CP-nya juga dalam mol, jadi nggak pakai massa. Kita pakai mol juga. Berarti Q satunya itu adalah mol C delta T tambah mol delta H-fus sama aja dengan kalor lebur plus di sini juga mol C delta T sama dengan Q total atau Q si microwave. Nah, gitu ya. Ya, kita masukin aja molnya di sini berarti gimana nih? Kan 100 tadi ya massa S-nya di soal. Berarti langsung aja 100 dibagi 18 karena MR air kan 18 ya. S ini kan air juga gitu. Jadi MR-nya ini udah pasti 18. C-nya C ini CS ya, jangan salah kalian masukin. Di sini CS-nya itu berapa? 37,62 ya. Berarti ini 37,62 kali delta T-nya berarti 10. Tidak perlu diubah ke Kelvin. Tambah mol yang selanjutnya. Mol yang selanjutnya juga sama yaitu 100 dibagi 18 karena kan senyawanya sama saja gitu ya. Dan di sini delta H-fusnya itu dalam kilojoule, berarti ubah dulu menjadi 6000 ya dalam joule. Ya, lalu untuk yang airnya berarti sama saja ya, 100 per 18 kali kalor jenis airnya 75,31 kali di sini suhunya kan dari 0 menjadi 25. Berarti di sini jaraknya 25. Nah, ini adalah Q dari microwave-nya. Oke, kita tinggal kali aja nih. Ini setelah saya kali dapatnya itu 2090 tambah ini 3,33 panjang sekali. Dan yang bagian ini saya dapatnya itu adalah 10459,7 sama dengan Q microwave ya. Oke. Setelah saya jumlah semua, kira-kira itu dapatnya adalah 45879,7 joule ya. Joule sama dengan Q dari microwave. Ya, kita sudah dapat nih si Q dari microwave-nya yang melepas ya. Ya, asumsikan pada suhu itulah dibuat 25 derajat untuk menaikkan suhu air tadi. Ya, kita yang ditanya di soal adalah berapa waktu yang diperlukan ya. Waktu yang diperlukan untuk memanaskan 100 gram es tadi gitu. Kita punya persamaan di mana daya ya sama dengan kerja per waktu ya. Jadi P itu daya seingat saya, W itu kerjanya, dan di sini yang kita butuhkan adalah T gitu ya. Berarti T sama dengan W per P. Untuk W-nya itu tadi berapa? W-nya yang kita dapat tadi yang di Q microwave itu adalah 45879,7 itu kita bagi dengan dayanya. Dayanya tadi 600 ya. 600. Oke, ini setelah saya cari itu dapatnya 76,46 second ya atau 1,274 menit. Oke. Oke, kita lanjut soal nomor 35. Berikut diberikan data perubahan konsentrasi reaktan A seiring berjalannya waktu. Di sini kalau kita lihat ini ada tabel dari reaksi penguraian A ya sepertinya. Di sini waktu 10 menit itu konsentrasi sisa dari A adalah 0,59 ya. Itu sisanya ya, bukan saat bereaksi. Jadi untuk 40 menit itu sisanya 0,13 dari mula-mula 1 molar. Pernyataan yang tepat terkait laju reaksi di atas adalah yang A. Laju rata-rata penguraian A selama 40 menit bereaksi adalah 0,044. Itu salah ya. Ya, kita bisa cek seperti ini. Jadi untuk VA rata-ratanya itu kan delta A gitu ya per T gitu. Delta T maksud saya. Nah, di sini kan kalau kita lihat delta A-nya adalah 1 dikurang 0,13 kita bagi dengan 40 delta T-nya. Berarti di sini berapa nih? 0,87 kita bagi dengan 40. Jadi seharusnya dapatnya itu 0,02175. Jadi ini salah yang A. Untuk yang B itu katanya laju sesaat bernilai konstan sepanjang waktu reaksi. Sesaat itu berarti setiap berapa menit pengukurannya gitu. Artinya kita butuh tambahan beberapa tabel lagi di sini.
Yang pertama kita cari delta A-nya dulu ya. Ini kan tidak ada delta A untuk masing-masing waktu ini. Pada saat dia ini kok kecoret di sini ya. Kadang ini suka aneh ini pulpennya. Ini ke sini. Oke. Nah, ini tidak ada. Oh iya, ini berarti tadi yang saya coret ya. Aneh ini. Oke, pada saat 10 menit pertama itu kan berarti sisanya adalah berapa nih? 0,41 ya. Untuk bukan sisa, saat bereaksinya gitu. Pada saat 20 menit selanjutnya atau 10 menit selanjutnya itu 0,37 itu adalah sisanya, berarti yang bereaksi sekitar dari 0,59 ya. Berarti di sini 0,22 ya. Untuk 30 menit itu 0,15, artinya dari 37 menuju 0,22, sisanya berarti kan bereaksi sekitar 0,15 gitu ya. Untuk yang 0,13 berarti di sini yang bereaksi 0,09. Dimana di sini delta T-nya masing-masing 10 ya, 10. Di sini juga 10, 10, 10. Nah, otomatis untuk laju sesaatnya atau phase tiap 10 menitnya itu ketika sudah saya cari, ini saya geser dulu lah, mengganggu banget ini ya. Ini kan berarti jadinya V-nya itu adalah di sini 0,041, di sini berarti tinggal dibagi aja dengan waktu delta T-nya 0,022, 0,015, 0,009. Kalau kita lihat di sini tidak konstan ya, nilainya kan berubah. Berarti untuk yang B itu tidak konstan ya, tidak konstan. Oke, untuk yang C, laju reaksi rata-rata selama 10 menit pertama adalah 4 kali lebih lambat dari laju reaksi rata-rata selama 10 menit keempat gitu. Berarti untuk V1-nya itu kan 0,041 ya, tadi kita cari ya untuk V1. Untuk V yang keempat itu adalah 0,009. Artinya lebih cepat, bukan lebih lambat. Ya, ini salah ya jawabannya. Untuk yang D, jadi justru ini lebih cepat gitu teman-teman ya. Nah, untuk yang D, laju rata-rata pembentukan C selama 40 menit. Tapi C yang ditanya ya, C di sini. Berarti kita cari dulu tadi VA-nya udah ada di sini ya. Udah kita cari di bagian yang A. Berarti kan VC-nya itu adalah 1/2 kita kali dengan 0,02175. Berarti jadinya setengahnya adalah 0, berapa ini? Tidak pas kali sih dapatnya. 0,02175 bagi 2 itu sekitar 0,010875. Berarti ya kita anggap mendekati lah ya untuk yang bagian D. Nah, untuk yang E kesalahannya apa? Di situ katanya laju reaksi mencapai maksimum pada A sama dengan B. Ya tidak mungkin ya, karena kondisi laju reaksi itu kan kita gunakan awalnya. Ini kan metode laju awal ya. Jadi untuk yang B itu adalah produknya. Jadi tidak mungkin kita gunakan dalam persamaan metode laju awal. Jadi ini salah ya. Oke, kita kebut terus. Ini agak cepet-cepet. Mohon maaf ya, tidak rapi tulisannya. Waktu sangat terbatas. Untuk nomor 36. Ya, 36 rasio kelarutan SRF2 dalam HNO3 0,1 M terhadap kelarutan SRF dalam air murni. Kita cari dulu nilai KSP dari nilai S dari SRF2. Ini kan kalau kita ionisasi jadinya apa nih? SR2 plus tambah 2F min ya. Nanti kalau ini S, 2S, maka nanti KSP-nya adalah berapa nih? S kali 2S pangkat 2. Atau di sini 4S pangkat 3 adalah KSP-nya. Atau S adalah akar 3 KSP per 4 ya. Jadi kalau kita masukin di sini 3, KSP-nya tadi berapa di soal? 2,5 kali 10 min 9 per 4. Sehingga ini setelah saya cari itu dapatnya 8,549 kali 10 min 4. Ini adalah kelarutan dalam air ya. Kelarutan dalam air gitu. Oke, kita mau cari kelarutan ketika dia ditambah HNO3. Ini kan bukan ion sejenis ya. Jadi di sini justru lebih mempermudah kelarutannya. Biasanya dalam asam untuk garam-garam tertentu itu jadi lebih mudah bereaksi. Oke, di sini datanya saya ubah sedikit ya. Untuk pKa di sini kan katanya berapa tuh pKa-HF? pKa-HF itu kan 3,18 ya. Saya ubah jadi Ka biar mudah aja gitu. Jadi Ka si HF itu kan seharusnya 10 min 3,18 ya. Saya konversi jadinya 6,6069 kali 10 min 4. Ketik aja di kalkulator nanti bisa berubah gitu ya. Oke, terus gimana dong ini cara perhitungannya untuk yang bukan efek ion sejenis? Ini menggunakan asam gitu. Ya, kita mungkin bisa membuat persamaannya dulu menggunakan mass balance ya. Kita bisa menggunakan mass balance.
tidak perlu charge balance-nya. Ini kita buat dulu persamaannya, di mana kondisi dari reaksi ionisasi SrF2 kita kan bisa menyimpulkan bahwasanya di sini untuk 2 SR2 plus itu kan sebanding dengan konsentrasi F min ya. Nah, kita ingat kembali bahwasanya HF itu kan terionisasi menjadi H plus ditambah F min ya, kalau dalam kondisi HF itu adalah asam lemah, dan di mana sebenarnya konsentrasi HF ini secara mass balance itu kan merupakan bagian dari total HF dan F min, karena ini yang kemungkinan berada di dalam larutannya gitu ya. Jadi kita kan boleh menyimpulkannya seperti ini ya, F min itu adalah untuk F min mula-mula gitu ya. F min mula-mula itu adalah total dari HF kita tambah dengan F min gitu loh. Nah, jadi kan otomatis di sini sesuai dengan pernyataan KSP untuk SR2 plus ini S, untuk F min-nya kan 2S gitu ya. Artinya kalau misalkan saya ingin memisalkan si SR ini sebagai X, maka nanti F min-nya kan akan menjadi 2X kan ya. 2 kali X jadi 2X gitu, atau 2S ya. Atau S pun boleh juga kita simpulkan jadi 2S seperti yang ada di sini. 2S, nampak ya? Oke, jadi boleh dong saya tulisnya begini, 2S sama dengan HF ya, itu ditambah dengan F min. Oke, kita punya persamaan 1. Sekarang kita coba menghilangkan HF-nya ya, dengan mencari nilai HF melalui Ka ya. Kita hubungkan dulu. Ini kan sebenarnya reaksi kesetimbangan ini punya Ka gitu ya. Nilai Ka-nya tadi 6,6069 kali 10 min 4. Oke, persamaan 1 sudah. Sekarang kita mau coba buat persamaan yang kedua gitu ya. Oke, persamaan yang kedua kita mencari HF-nya. Di sini berarti saya tulis dulu ya, mencari HF. Ya, kita bisa buat persamaan seperti ini. Ka sama dengan H plus dikali dengan F min ya, dibagi dengan HF, bener ya, dari reaksi kesetimbangan ini. Nah, sehingga di sini HF-nya itu ya sama dengan H plus itu kita kali F min, kita bagi dengan Ka ya. Untuk H plusnya sudah ada kan di soal, di HNO3 nya ini kan mensuplai H plus sebesar 0,1 M ya, karena kan dia asam kuat gitu ya. Berarti di sini 0,1 F min kita bagi dengan Ka-nya 6,6069 kali 10 min 4 gitu ya. Sehingga HF itu akan sama dengan, saya sudah cari ini 151,356 F min ya. Ini udah saya bagi. Jadi ini kalian bagi aja nanti. Dapatnya segini kok. Ya, ini substitusi ke persamaan yang ke-1 tadi gitu. Ini kita anggap aja sebagai persamaan kedua. Kita substitusikan kemari gitu ya. Nah, jadi apa yang terjadi? Di sini kita temukan bahwasanya 2S itu sama dengan 151,356 F min tambah F min. 2S sama dengan 152,356 F min gitu ya. Ya, sehingga di sini F min-nya itu adalah 2S kita bagi dengan 152,356. Kan begitu ya kalau kita balik. Ini kita substitusikan saja ke persamaan KSP dari SRF2 gitu. Kita gantiin 2S-nya ini. Jadi 2S ini kita gantikan dengan F min ini gitu. Bisa ya? Oke, berarti sekarang step yang ketiga adalah kita langsung ke persamaan KSP dari SRF2. Berarti di sini KSP-nya kan SR2 plus kita kali dengan F min kuadrat. Berarti KSP-nya berapa? KSP-nya tadi 2,5 kali 10 min 9 sama dengan, ini kan S ya. F min-nya berapa tadi? 2S kita bagi dengan 152,356. Ini jangan lupa dikuadratkan gitu ya. Nah, ini mana saya tulis lagi ya? Ini nggak muat ini. Sini aja lah saya tulisnya. Berarti berapa nih? 2,5 kali 10 min 9 sama dengan, ini saya sudah langsung bagi aja ini ya biar cepat ya. Nanti kalian cari aja pakai kalkulator biar tidak lama ya. Jadi saya sudah bagi ini bagian 2. Jadi 2 dengan ini saya bagi ya. 2 dengan 152,356 ini saya bagi terus saya kuadratin.
Saya ulangi biar nggak bingung. 2 dan 1,52,356 ini saya bagi. Atau saya cari aja deh biar kalian nggak ngambang ya. 2 bagi 152,356. Oke, jadi nanti di sini begini, 2,5 kali 10 min 9 sama dengan S. Di sini berarti jadinya 0,01312 S pangkat 2. Nah, gini maksud saya. Jadi udah saya bagi gitu. Terus tinggal dikuadratin aja. Berarti jadinya nanti di sini kalau kita kuadratkan berarti jadinya S kali 1,723 kali 10 min 4. Di sini masih ada S-nya kuadrat gitu loh. Nah, jadi saya kalikan ke dalam terus saya kuadratkan terus ke dalam gitu ya. Oke, jadinya di sini nanti 2,5 kali 10 min 9 sama dengan, ini S-nya saya kali terus ke S kuadrat. Jadinya 1,723 kali 10 min 4 S pangkat 3 ya. Sehingga S pangkat 3 itu sama dengan, ini tinggal dibagi aja. Untuk menghemat ya, saya langsung bagi 2,5 kali 10 min 9 saya bagi dengan 1,723 kali 10 min 4. Sehingga hasil dari S pangkat 3 itu adalah, sudah saya cari biar tidak berlama-lama, 1,4509 kali 10 min 5. Nah, ini kan tinggal di akar 3 aja ya dari S pangkat 3. Hasilnya adalah 0,02439. Nah, ini adalah kelarutan ya. Saya tulis catatannya di sini. Ini adalah kelarutan dalam HNO3 ya, terbukti ya lebih besar dari kelarutan di dalam air gitu. Nah, si soal tanya di sini rasionya itu dalam HNO3 dengan dalam air. Nah, saya nggak muat ini. Jadi saya tulis aja di pojokan sini ya. Ya, berarti di sini rasionya adalah tinggal bagi aja, berarti 0,02439 kita bagi dengan 8,549 kali 10 min 4. Setelah dicari ya, setelah saya cari itu dapatnya 28,52. Aduh, kenapa ini 8,529 gitu ya. Maka jawabannya itu 4 ya. Ambil yang paling mendekati ya. Karena koma-komanya kan nggak saya ambil semua tadi. Oke, kita lanjut nomor 37. Nah, ini yang paling penting ya. Ini kurang besar nih ya. Geser deh. Sebentar. Ya. Nah, di sini diantara serangkaian reaksi berikut yang dapat menghasilkan 2 aminopentana ya. 2 aminopentana itu berarti gimana nih strukturnya 2 aminopentana? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini NH2 gitu. Oke, di sini saya dapat beberapa referensi ya. Jadi referensinya itu, sebentar, saya lihat dulu. Saya suka lupa. Untuk persamaan 1 ya, saya tulis referensinya buat kalian. Jadi nanti kalian bisa buka aja buku kimia organiknya. Ini buku kimia organik saya ambil dari Leroy J. Wade ya. Enak bukunya. Mungkin kalian biasa pakai apa? McMurray, Fessenden atau Solomon ya. Untuk yang organik dasar ya. Mekanisme biasanya pakai Claydon ya. Untuk ini yang mereka berdua ya. Ini 2 dan 3. Nah, ini saya menggunakan buku dari kalangan David R. Klein ya. Ini buku langganan saya. Saya suka banget pakai buku ini. Ya, nah jadi di sini ceritanya begini. Untuk reaksi yang pertama itu biasanya metilasi ya. Metilasi dari amina, biasanya seperti itu. Metilasi amina dengan alkyl halide. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya amina, nah itu kita bisa metilasi dengan RX gitu ya. Nah, jadi nanti R-nya itu masuk ke dalam si aminanya. Biasanya seperti itu yang sering kita jumpai ya. Nanti ini jadinya NR2 gitu ya. Dan hasil produknya HX ya, kira-kira seperti itulah. Nah, cuman di sini masalahnya pada saat proses substitusi ke dalam ya, dari referensi yang saya baca untuk untuk alkyl halida yang primer itu sangat disukai untuk proses substitusi ini gitu. Nah, artinya ketika halidanya itu bersifat sekunder atau tersier itu terhalangi sterik.
ya. Jadi proses substitusi ini kan sebenarnya ada tahapan lebih lanjut ya. Ini ada tahapan lebih lanjut untuk nanti produk substitusinya itu adalah si CH2 ke dalam ini gitu. Jadinya kan nanti di sini kalau misalkan aminanya primer, maka di sini kan akan menjadi amina sekunder ya. Jadi kan produknya itu pasti nanti R NH, di sini CH2R aksen. Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi untuk substitusi atau proses ini ya, halida primer itu disukai daripada sekunder. Jadi saya tulis saja primer lebih disukai daripada sekunder, sekunder lebih disukai ketimbang tersier. Dan ternyata sekunder pun juga produk yang dihasilkan sangat poor ya, atau kurang baik gitu. Di sini kalau kita lihat apa namanya, 2-bromopentana ini kan masuk ke dalam halida sekunder ya, benar ya. 2-bromopentana kan berarti bentuknya begini ya. 2-bromopentana ini kan halida sekunder ya masuknya. Halida sekunder. Jadi menurut saya reaksi nomor pertama ini itu kurang disukai untuk terbentuk produk gitu ya. Walaupun memang produk ini akan terbentuk. Jadi si 2-aminopentana akan terbentuk cuman sedikit. Jadi kita anggap kurang baik gitu untuk proses ini. Oke, yang kedua adalah 2-bromopentana. Jadi pakai reaksi yang sama, direaksikan dengan NaN3 LAH. LAH ini litium aluminium hidrida ya. Ini suatu reduksi dan ini referensinya udah saya dapat. Jadi sebenarnya tahapan dengan azida itu masuk azida dulu mensubstitusi X atau halidanya, dan nanti LiAH4 itu mereduksi azida menjadi amina. Ini benar ya. Terus yang kedua adalah ini kan NH2 ini saya ingatnya di Wolff-Gissner ya. Nah, ini apa namanya, sintesis Gabriel ya. Untuk phtalimida ini bentuknya seperti ini, dan prosesnya kalau kita lihat kayaknya ini sudah baku ya, sudah baku. Jadi halidanya itu akan tersubstitusi menggantikan amina. Jadi kira-kira ini reaksinya seperti ini, dan ini juga benar. Maka jawabannya itu adalah apa nih? 2 dan 3 ya. 2 dan 3 itu benar. 1 sebenarnya benar juga, tapi tidak bagus produk yang dihasilkan. Oke, kita lanjut ke nomor 38. Nah, di sini saya juga ada cari beberapa referensi ya untuk reaksi yang terjadi ini ya. Suatu enzim memiliki 3 residu katalitik, yaitu asam aspartat, histidin, dan serin. Mekanisme reaksi dikatalisis oleh enzim tersebut ditunjukkan dalam gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini menunjukkan struktur tripeptida yang dilarutkan dalam air. Ini jawabannya sebenarnya udah ada dalam air ya. Jadi di sini proses untuk cleavage atau apa sih? Memutuskan ikatan peptida dari antar enzim. Menurut saya seperti itu ya. Jadi ingin diputuskan sehingga terbentuk beberapa fragmen asam amino. Kira-kira seperti itu. Jadi menurut saya ini cocoknya hidrolase karena ini memang proses pemotongannya itu menggunakan air gitu ya. Cuman kalau kita ingin cerita lebih lanjut, oksidoreduktase itu apa? Oksidoreduktase itu biasanya enzim tertentu yang memang mengkatalisis reaksi reduksi atau oksidasi gitu ya. Jadi ini udah jelas sekali ya. Ini untuk reaksi oksidasi dan reduksi ya, dan reduksi. Ya, oke. Kalau ligase itu biasanya kan untuk kita memotong molekul fosfat ya. Ini agak ke biokimia ya. Jadi ini biasanya ligase itu untuk pemotongan fosfat ya. Di pemotongan fosfat, saya tulis dulu ya. Pemotongan fosfat atau PO4-3- gitu ya. Kalau misalnya ke transferase itu adalah biasanya untuk yang namanya juga transfer ya. Mungkin transfer unsur tertentu ke unsur yang lain gitu. Saya baca di referensi contohnya itu adalah kinase ya. Jadi contohnya itu adalah kinase. Ini untuk transfer unsur apa namanya, ke unsur lain gitu. Unsur lain ya. Oke, isomerase ini kan udah jelas sekali ya. Hanya penataan ulang. Dalam penataan ulang itu berarti kondisinya juga mirip gitu ya. Mirip. Jadi hanya penataan ulang struktur saja gitu. Atau ya rearrangement ya. Ya, jadi ini penataan ulang, kira-kira seperti itu mendefinisikannya gitu ya. Oke, jadi yang paling tepat adalah hidrolase karena ini bukan penataan ulang, tapi kita sudah memotong menjadi fragmen tertentu. Oke, jadi jawabannya hidrolase. Nah, yang ke ini 39 juga panjang banget ini. Es krim dapat membeku pada temperatur yang kurang dari -3 derajat Celcius.
Katanya es batu yang digunakan untuk mendinginkan es krim memiliki suhu min 12, tapi kontak dengan es krim itu membuat es batunya jadi langsung meleleh gitu ya. Nah, jadi untuk stabil kita harus menambahkan garam sehingga titik beku es batunya jadi min 6,5 ya. Ini TF ya. TF larutannya sudah diketahui yaitu min 6,5 derajat Celcius. Perbandingan garam dan air yang digunakan untuk membuat es batu dan biaya yang dibutuhkan untuk membeli garam jika digunakan 4, berarti pelarutnya kita anggap es batu itu sebagai pelarutnya. Di sini adalah 4.500 gram ya saya buat ya. Oke, untuk 1 kg garam 40.000 harganya, KF sudah diketahui yaitu 1,86. Oke, kita mulai dari menghitung delta TF dulu nih. Jadi sama dengan TF0 kita kurang dengan TF. TF0-nya adalah 0 karena air membeku di suhu 0 derajat. Ini kita kurangi saja, dapatnya 6,5 derajat Celcius. Kemudian kita berfokus ke molalitasnya karena kan di sini dia nanyanya ke area garam dan apa sih? Es batunya gitu ya. Karena kan kita butuh juga tahu berapa garamnya nanti untuk harga garamnya ya. Ini berbelit-belit banget. Delta TF sama dengan KF kali M kali I ya. Karena di sini kan NaCl ini masuk kategori elektrolit Na+ tambah Cl-, di mana N sama dengan 2, tidak ada alfa sehingga I juga sama dengan 2. Berarti di sini delta TF sama dengan KF, ini massa S pastinya. Di sini massa apa sih? Tadi garam gitu ya. Di sini MR si NaCl kali 1000 per P ya. Jangan lupa kali I-nya. Berarti 6,5 1,86 massa S-nya di sini. Sorry, terbalik-balik saya. Ini massa garamnya gitu ya. Jadi massa si garamnya kita nggak tahu. MR 58,5 ya. Kan sudah langganan ya NaCl. Na23, Cl itu berapa? 35,5 kali 1000 per 4500 kali 2. Ya, kita tinggal langsung cari aja nih. Berarti massa si NaCl sama dengan 6,5 kali 58,5 kali 4500. Kita bagi dengan 1,86 kali 1000, kita kali 2 ya. Setelah saya cari itu dapatnya berapa ya tadi? Tadi sudah saya cari ya. Biar cepet aja gitu. Enak kalau udah cepet. Ya, saya dapatnya tadi 459,97 gram gitu ya. Ini untuk si NaCl-nya. Di sini kan ada rasio ya, rasio massa di di pilihan jawabannya 1/10, 1/5 itu kita bandingin aja. Berarti untuk rasio itu yang massa si NaCl kita bagi dengan massa si S, berarti di sini berapa? 459,97. Kita bagi 4500, ini kira-kira mendekati 1/10 ya. Maka jawabannya kan antara A dan E. Nah, di sini dia nanya berapa harganya. Ya udah tinggal kita kali aja. Tadi kan massa S-nya, massa si NaCl-nya kan 459,97 ya. Di sini kan masih dalam kondisi gram gitu ya. Sedangkan 1 kilonya itu adalah 40.000. Kita ubah aja dulu. Ini kita ubah menjadi kilo berarti 0,45997 kilogram. Sorry, belit ini ya. Berarti harganya adalah sama dengan 40.000 untuk 1 kilonya, kita kali aja 0,45997. Tadi saya cari dapatnya tidak pas kali 18.000 ya. Dapatnya tadi saya 18398,8. Ya, ambillah mendekati lah. Jawabannya E. Oke, sedikit lagi nomor 40. Waduh, ini lumayan ya. Tekanan uap jenuh air pada T25 adalah sekian. Berarti ini kita tulis dulu diketahuinya. Di sini T1-nya itu adalah 25 derajat Celcius atau sama dengan 298 Kelvin. Di mana di sini untuk P awal atau tekanan uap jenuh airnya itu di awal adalah 3,1690 kPa gitu ya. Entalpi penguapan molar air, berarti ini delta H vapor ya. Ini pakai persamaan Clausius-Clapeyron ya. 40,65 kJ per mol. Oke. Sebanyak 100 ml air dimasukkan ke dalam wadah vakum dengan volume 10 liter pada suhu 60. Masak uap air saat kesetimbangan tercapai gitu katanya. Ya, kita cari tahu dulu. Di sini T2-nya kan 60 derajat Celcius atau 333 Kelvin ya.
Oke, di sini sudah ada. Apalagi nih, kita cari tekanan dulu deh pada saat T2. Berarti kan kita pakai persamaan Clausius-Clapeyron gimana? Ln P2P1 sama dengan min delta H vapor kita bagi R per 1 per T2 dikurang 1 per T1 ya. Berarti ln P2-nya berapa? Ya itu yang kita cari ya. P1-nya adalah 3,169 sama dengan min 40,65 kita bagi dengan 8,314 kali 10 min 3 ya. Ini R energi ya, saya ubah terus dalam kilojoule. 1 per T2 nya tadi 333, T1 nya 298. Oke, nah ini udah saya cari biar cepet. Ini udah saya cari bagian dalam sini semua, jadinya nanti dapatnya itu berapa nih? Ln P2 per 3,169 sama dengan dapatnya 1,724. Ini udah saya cari dalamnya tadi. Nah, ini tinggal kita shift ln aja ya. Shift ln dari ini dari 1,724 dapatnya P2 3,169. Ini jadinya 5,6069 sehingga P2 adalah perkalian ini saja 6069 kita kali dengan 3,169. Hasilnya itu adalah berapa? 17,768 KPa. Nah, kita ubah ke dalam PA, berarti 17,768 kita bagi dengan 101,325. Berarti ini terlalu panjang tangannya, kita hapus dulu lah, nggak enak dilihat. Nah, ini jadinya nanti 0,1753 ATM gitu. Oke. Nah, saya sebenarnya bingung sih, sebenarnya 100 mili ini buat apa gitu ya. Kalau kita memang mengasumsikan semuanya menguap dengan tekanan yang seperti ini kan berarti tekanan pada saat equilibrium ya. Saat kesetimbangan massa uap air pun yang dia nanya, dia nggak nanya massa sisa atau mungkin memang ada bersisa dari 100 mili ini. Saya asumsikan bahwa tekanan sepenuhnya dihasilkan dari uap air adalah ini gitu. Kita langsung ke persamaan gas ideal di mana PV sama dengan MRT per MR ya, langsung saya bongkar terus molnya. Berarti di sini untuk mencari massa adalah PV dikali MR, saya hapus dulu ini, P kali V kali MR, kita bagi dengan RT gitu ya. Untuk P-nya adalah berapa tadi? 0,1753, V-nya 10 ya, ada di soal nih, 10 liter. Wadahnya ya, bukan V si airnya. Untuk MR-nya berapa? Air ya, 18 ya. Untuk R 0,082, T-nya itu berapa? T pada saat 60 ya kan, pada saat kita uapin gitu, maksudnya dinaikin suhunya. Setelah saya cari itu dapatnya 1,155 gram gitu teman-teman ya. Maka jawabannya yang paling mungkin adalah cendol ya, ambil yang paling mendekati lah. Oke, sedikit lagi nomor 41. Aduh panjang benar. Karbon monoksida MR sekian dalam darah dapat ditentukan dengan menempatkan sampel darah, kata kunci di sini karena tadi saya hampir terkecoh, yang sudah diencerkan. Sampel darah yang sudah diencerkan. Dan diasamkan dalam kamar Conway. Dalam sistem ini katanya CO berdifusi ke dalam PDCl2, reaksinya begini. H3O+ yang dihasilkan dititrasi dengan larutan NaOH sebagai blanko digunakan air dan diperlukan dengan cara yang sama gitu ya. Hitunglah persen volume mili CO setiap 100 mili darah ya. Jika 1,5 mili sampel memerlukan 0,74 mili titran, sementara itu blanko memerlukan 0,52 mili gitu. Ya, jadi di sini sebenarnya H3O CO-nya itu ditransformasi menjadi H3O+, teman-teman. Dan ini yang dititrasi H3O+ dengan NaOH 0,02523 molar. Nah, fungsi blanko yang dibilang di sini menggunakan air, sebagai asumsi blanko ini yang air itu dititrasi dengan NaOH juga gitu. Jadi asumsinya adalah blanko ini kita bisa dapat mol air. Untuk H3O+ ini dengan NaOH itu kita dapat mol dari H3O+. Jadi nanti mol H3O+ dengan mol air kita kurangi, dapatnya mol H+. Asumsinya seperti itu. Saya hampir terkecoh di 1,5 mili. Jadi seolah-olahnya ini adalah kondisi yang kita ambil hanya 1,5 mili, padahal ini adalah reverse-nya itu ke 100 mili darah.
Kan tadi di atas dia bilang sampel darah udah diencerin gitu. Jadi sebenarnya ini secara nggak langsung dia mau menyebutkan kondisi yang sudah diencerkan dari 100 ml darah ini gitu. Jadi jangan seolah-olah nanti kalian lihat wah 1,5 sampel tapi yang diminta dalam 100 ml. Nanti dikali 100 per 1,5 milinya gitu. Jangan mikir ke sana. Oke, kita cari dulu yang pertama mol H3O plusnya. Ya, ini berarti setara dengan mol NaOH, di mana di sini molaritas kali volume. Molaritasnya adalah berapa? 0,023, volumenya di sini 0,74 mili gitu ya. Sehingga hasil perkalian ini kita akan mendapatkan nilai 0,01702 milimol. Nah, kita bisa cari mol H2O-nya. Ini sebagai blanko. Dimana di sini mol NaOH sama saja berapa di sini konsentrasi sama aja 0,023, volumenya cuma 0,52 mili gitu ya. Hasil perhitungan ini dapatnya 0,0119 milimol. Ya, kita bisa cari mol si H plusnya ya. Di mana di sini mol H plusnya yang digunakan itu adalah tinggal kurangi aja, berarti 0,01702 kurang 0,0119, dan ini hasilnya adalah 5,06 kali 10 min 3 milimol gitu ya. Oke, kita bisa cari langsung untuk apa namanya, CO-nya ya. Berarti mol CO-nya sama saja, yaitu 5,06 kali 10 min 3 milimol. Oke, tahapan selanjutnya adalah kita mengubah volume dari mol CO. Berarti di sini kita gunakan konsep STP udah dibilang ya. Berarti volume CO adalah mol kali 22,4 kan ya. Berarti 5,06 kali 10 min 3 kali 22,4, dan saya dapatnya di sini yaitu 0,113344 ml gitu. Ya udah, ini sebenarnya kondisi sudah dalam 100 ml darah. Berarti kita mau tanya persennya dalam volume ya. Persen volume berarti langsung saja 0,113344 gitu ya. Di sini kan udah dalam mili ya. Berarti di sini juga langsung saja bagi 100 mili gitu ya, kali 100%, dan di sini hasilnya adalah 0,113344%. Kita ambil yang paling mendekati, yaitu jawabannya berapa? B ya. B. Oke, sip. Sekarang nomor ini lagi. Nah, ini kita lihat dulu. Biasanya kan unsur bebas itu delta HF-nya 0 ya. Tapi kenapa O2 itu delta HF-nya 142,2? Ya, pada dasarnya kan O2 itu terbentuk dari O3 itu terbentuk dari O2 gitu. Jadi kan 3O2 menjadi 2O3. Ini kan semuanya dalam fasa gas gitu ya. Dimana ini delta HF kita anggap kondisi ini dengan nilai 142,2 kJ per mol. Nah, kata soal di sini pernyataan berikut yang benar. Ini kan masalah spontanitas reaksi. Kita bisa menggunakan persamaan Gibbs ya. Jadi untuk persamaan Gibbs, persamaan energi bebas ya. Energi bebas Gibbs atau delta G. Itu dimana delta G sama dengan delta H min T delta S. Jadi delta G-nya di sini, delta H-nya sudah ada 142,2 min T delta S. Kan gitu ya. Ya, artinya gini, delta G ini kan kalau dia negatif, nanti dapatnya itu kan artinya spontan ya. Spontan, tapi kalau delta G-nya dapatnya positif, itu tidak spontan. Ya, sebenarnya sekarang tergantung entropinya. Jadi kalau T ini ngikut aja dia. Kalau entropinya negatif, otomatis kan ini jadi plus ya. Jadi pada suhu berapapun ya nggak mungkin mencapai spontan. Tapi kalau delta S-nya itu positif, maka T-nya itu pada suhu tinggi baru dia akan mencapai spontan. Karena kan pada suhu tinggi nanti perkalian T dengan delta S kan akan semakin besar. Jadi pengurangan delta H dengan perkalian ini itu jadi negatif. Sekarang masalahnya kita nggak punya data untuk menentukan delta S. Bisa nggak kita menentukan delta S dari reaksi ini? Ya, dengan pendekatan mungkin bisa saja. Di sini kan kalau kita lihat fasa gas dari O2 lebih banyak dari O3. Berarti di sini kan entalpi menurun. Entropi menurun ya. Jadi dari proses ini entropi menurun ya. Menurun. Jadi bisa kita asumsikan bahwasanya
Di sini entropinya yaitu delta S kita anggap negatif karena dia menurun, kita asumsikan begitu. Sehingga kalau delta S negatif, maka pada suhu berapapun delta S yang negatif dengan negatif di sini itu kan akan jadi plus. Jadi pada suhu berapapun itu tidak akan mencapai spontan ya. Karena delta S negatif, maka pada suhu berapapun tidak mencapai spontan. Kira-kira seperti itu. Nah, ini ya. Oke. Jadi jawabannya itu adalah udah pasti reaksi membutuhkan O3 dari unsur bebasnya tidak spontan pada semua rentang temperatur. Nah, cuman saya kepingin riset kecil gitu karena saya juga penasaran kan. Jadi saya cari data untuk entropi dari O2 itu adalah 205,14 Joule K mol ya. Untuk entropi dari O3 saya cari referensi di Google tadi ternyata segini. Jadi negatif betul ternyata. Tapi kecil sekali ya. Ya, kita bisa cari delta S-nya itu berarti di sini kanannya 2O3 ya. 2O3 berarti 238,93. Kita kurang dengan sebelah kirinya ada 3O2. O2 itu 205,14 ya. Oke. Saya sudah cari dan dapatnya adalah minus 137,58 dan ini memang masih Joule Kelvin mol ya, atau di sini min 0,13758 kilojoule mol Kelvin. Sorry itu balik-balik nih. Intinya negatif gitu ya. Oke, berarti jawabannya betul ya C. Sudah kita klarifikasi. Kita lihat soal nomor A. Astagfirullah ya, panjang sekali tapi nyarinya pendek ya. Oke, sekarang kita lihat konsentrasi ion Cu2+ dalam larutan dapat ditentukan dengan titrasi iodometri. Ya, kita butuh konsentrasi baku dari tiosulfat ini untuk mentitrasi iodin yang dihasilkan ya. Oke, jadi cerita gini, ada wadah gitu ya. Wadah itu volumenya 100 mili yang mana dalamnya itu dimasukin 0,63 gram sampel ya, sampel tembaga gitu, sampel Cu. Ya, terus di sini cuman diambil 25 mili aja, berarti aliquotnya gitu ya. Di sini berarti diambil hanya 25 mili saja, berarti 25 mili ya. Dan inilah yang ditambahkan apa nih, KI gitu ya. KI 10 mili. Terus sorry ini jelek sekali tulisannya. Ini ditambah 10 mili KI, terus 5 mili H2SO4 gitu ya. Oke, dan ternyata yang terjadi di sini adalah si Cu yang tadi dalam bentuk Cu2+. Jadi di sini Cu2+ katanya tereduksi menjadi cuy ya. Untuk I-nya itu teroksidasi menjadi I2. Ya, ini saya buang aja si I-nya ya. Kita hanya butuh si plusnya, tidak mau berlama-lama ya. Plus berarti di sini butuh 1 elektron. Dan ini kita setarakan 2 tambah 2 elektron ya, supaya kiri kanan muatan negatifnya sama. Ini kita kali 2 kali 1. Bisa kita coret dan hasilnya adalah 2 Cu2+ tambah 2 I- menjadi 2 Cu+ tambah I2. Sebenarnya teknik tadi kayaknya kurang cocok ya, karena CuI seingat saya endapan gitu ya. Cuman ini kan kita butuh cepat saja gitu. Ya, terus langkah yang terakhir adalah ternyata iodin yang dihasilkan itu dititrasi dengan S2O3 2- kalau kita lihat di kalimatnya. Selanjutnya campuran tersebut titrasi dengan larutan Na2S2O3 di dalam labu titrasi sampai warna coklat I2 hampir hilang. Kemudian ditambahkan 2 mili amilum, ini kan sebagai indikator ya, indikatornya. Artinya kalau amilumnya sudah tidak, I2-nya sudah tidak ada, berarti kan nanti titrasi dilanjutkan sampai terlihat endapan putih susu dan titrasi dilakukan duplo. Ya, iodinnya itu hilang berarti warnanya jadi endapan putih susu gitu. Di sini berarti jadinya I- tambah S4O6 2-. Ini tinggal kita setarakan saja. Udah dibilang hasilnya seperti ini. Oke. Yaudah, kita mau ngapain lagi nih? Ya, kita sudah tahu si S2O3 2-nya itu katanya duplo ya. Duplo ini berarti rata-ratain aja. Berarti V rata-rata adalah ya dijumlah aja ini 22,4 22,6 22,4 tambah 22,6 per 2 jadinya 22,6
ml ya. Itu untuk V rata-rata dari S2O3 dan molaritasnya sudah diketahui di soal, yaitu 0,1021 mol per liter gitu ya. Yang ditanya adalah kadar Cu di dalam sampel dalam persen berat. Oke, kita mulai aja yang pertama, yaitu cari mol S2O32- ya. Berarti molaritas kali volume. Di sini 0,1021 kita kali 22,5. Dan saya dapatnya tadi, di mana yang udah saya cari? Dapatnya itu adalah 2,29725. Ini milimol masih ya. Terus kita cari mol I2, berarti kan setengahnya tuh, setengah dari mol si S2O32-. Jadinya adalah 1,148625 milimol gitu ya. Oke. Terus kita bawa ke atas ya, dari sini kita bawa ke atas I2-nya, terus cari CO2+. Dikali 2 lagi. Berarti intinya apa coba? Wah, tidak bisa dicoret lagi, kenapa ini? Sepertinya ini sudah mentok di bawah ya. Berarti di sini mol si CO2+ ya dikali 2 lagi, kali 2 dikali mol I2 gitu ya. Berarti hasilnya adalah balik lagi 2,29725 milimol. Oke. Terus kita cari massa CO2+ sama dengan mol kali AR-nya berapa gitu ya. Molnya 2,29725 kali 63,5. Ya, setelah saya cari itu dapatnya 145,87 mg gitu ya, teman-teman ya. Oke, terus ini kita ubah ke gram jadinya 0,14587 gram. Karena di sini kan massa si sampelnya 0,63 dalam gram. Jangan lupa ini masih dalam 25 mili ya. Sekarang kita hitung dia dalam 100 mili. Berarti dari 25 menjadi 100 mili itu kan 4 kali ya. Berarti massa CO2+ itu adalah 0,14587 yang kita kali 4. Berarti jadinya di sini adalah 0,5832 gram. Sehingga persen CO2+ adalah 0,5832 kita bagi dengan 0,6300 kali 100%. Sehingga hasil akhirnya adalah 92,57%. Ya, kita ambil yang paling mendekati yaitu 92,62 ya. Oke, terus nomor 44. Oke, ini. Ya, ini ada ilustrasi reaksi order 1 ya. Katanya di sini waktu dibutuhkan untuk mencapai C. Oke, kita punya persamaan integrated rate law untuk order 1 itu adalah ln AT ya. Konsentrasi sisa pada T tertentu kita bagi dengan A0, di sini berarti min KT gitu ya. Ya, kita cari dulu apa nih kira-kira. Langsung kita bandingkan aja boleh deh kayaknya nih. Karena kan di sini sebenarnya kita butuh nilai K-nya kan. 0 menjadi 10. Ya, kita bandingkan aja ya. Berarti di sini saya coret aja lah bagian ini ya. Ini saya coret ini. Saya tarik ke bawah. Ini sama dengan di sini berarti min KT, ini ln AT juga per A0, ini juga min KT. Jadi yang paling atas ini itu kita mau ngebandinginnya pada saat T10, ini pada saat T sama dengan X gitu ya. Oke, berarti di sini apa yang bisa kita cari? Tinggal kita masukin aja datanya, berarti ln AT-nya berapa nih AT-nya? AT-nya tinggal kalian hitung aja, sisanya untuk T10 itu adalah 1, 2, 3, 4 sisanya. Tapi kalau mula-mulanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Berarti 4/8 di bawahnya itu ln. Untuk yang TX itu kan berarti sisanya 2 ya. Berarti 2/8 sama dengan min KT. Ini juga min KT. Atau T-nya saya langsung isi saja nilainya. T-nya berarti yang di atas itu 10, yang di bawah adalah X gitu ya. Berarti ini min bisa dicoret. Min K-nya karena itu konstanta teman-teman ya. Berarti ini jadinya berapa dong? Di atas saya udah cari dapatnya min 0,693. Yang di bawah min 1,386 sama dengan 10 per X. Ternyata X-nya setelah saya cari dapatnya itu mendekati 20. Berarti jawabannya cendol. Oke, untuk soal yang terakhir ya, kalsium borida padat CaXBX memiliki kerapatan 2,4
2,45. Berarti rho-nya diketahui 2,45 gram Cm-3 gitu ya. Padatan ini memiliki bentuk kisi kubus primitif dengan panjang tepi, berarti ini rusuknya itu diketahui 457 pm ya, pm. Atau di sini bolehlah saya buatnya dalam senti juga ya, karena kita kan butuhnya itu dalam senti. Rho-nya kan di sini dalam sentimeter pangkat 3. Atom kalsium berada pada rusuk kubus per unit sel. Ya, kita punya kubus ini kan rusuknya ada berapa nih? Rusuknya ada 12 ya. Rusuknya ada 12. Untuk atom yang posisinya di rusuk ya, jadi atom posisi di rusuk itu kan artinya hanya 1/4 yang masuk ke dalam body, dalam kubusnya. Sehingga jumlah atom Ca itu adalah 1/4 kita kali 12 jadinya 3 atom, kan gitu ya. Ya, ini untuk apa namanya? Berapa nilai Y? Berarti si B-nya yang ditanya gitu. Di sini kan katanya Ca-nya itu atom kalsiumnya berada pada rusuk ya. Ini udah oke ya. Ya, oke. Sekarang kita langsung ke persamaan kerapatan untuk apa namanya? Kita mencari kerapatan dari padatan ini ya. Rumusnya itu rho sama dengan ARCA dikali jumlah Ca ditambah ARB kali jumlah B per di sini V kubus ya. Kita kali dengan Avogadro. Rho-nya sudah ada 2,45, untuk ARCA 40, jumlah atomnya 3, ditambah ARB itu 10,8 dikali jumlah B. Dan untuk V kubusnya berarti S pangkat 3 ya, dari rusuknya, berarti rusuk dipangkatkan 3. Di sini berarti 457 kali 10 min 10 kita pangkatkan 3. Avogadro itu 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke, tadi jumlah atom Ca 3 yang kita cari di atas ini ya. Nah, setelah saya cari itu dapatnya berapa ya? Berarti di sini dapatnya itu saya di bawah aja lah, 2,45. Ini kita kali 457 min 10 pangkat 3. Di sini 6,02 kali 10 pangkat 23 sama dengan 120 ditambah 10,8 jumlah dari B ya gitu ya, jumlah boronnya. Nah, bagian kiri ini udah saya kali ya. Nanti kalian coba kali aja. Dan saya dapatnya 140,77. Ini 120 tambah 10,8 di sini jumlah B. Ya, sehingga di sini jadinya adalah 140,77 dikurang 120 dibagi 10,8 sama dengan jumlah B ya. Setelah saya cari jumlah B-nya itu mendekati angka 2. Oke. Ya, kira-kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini sedang suara ngaji itu ya. Sedang pengajian. Ya, semoga sukses semuanya untuk OSK tahun 2023 khusus untuk bidang kimia. Dan kalian yang butuh soal latihan lihat aja di kolom deskripsi, ya, ada link di situ bukan di kolom. Nanti kalau ada kesalahan-kesalahan dalam videonya mohon disampaikan, nanti saya koreksi di deskripsi juga. Oke, sampai jumpa semuanya, semoga lancar. See you.